Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Ikhwani wa akhwati al-a'izza, naltaqi marratan ukhra fi madatil hadith bisautil Ustadz Arif Nur Hidayah. Walaqad sabaqa ma'ana al-hadith al-khamis wa thalathun min al-arba'in an-nawawiyyah. Fa insyaallah fi hadzal liqa' sanasma' wa sanadrus al-hadith as-sadis wa thalathun min al-arba'in an-nawawiyyah. Fa hayya bina naqra jama'atan hadzal hadith asy-syarif. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a fi amalihi lam yusri' bihi nasabuhu. Hadis ini merupakan hadis yang berbicara tentang banyak kebaikan. Setelah pada hadis ke-35 kita membahas tentang ukhuwah Islamiyah dan beberapa hak muslim, maka pada hadis ini juga akan menerangkan banyak hal tentang bagaimana bermuamalah antar sesama mukmin, antar sesama muslim. Bahkan di dalam kitab Al-Wafi Syarah Al-Arba'in An-Nawawi diberi judul Jawami'ul Khair, kumpulan kebaikan-kebaikan. Mari sama-sama kita menyimak penjelasan singkat tentang hadis ini. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Naffasa bima'na azala wa farraja, ay menghapus, menghilangkan atau meringankan ya. Jadi nafasa itu meringankan, menghapus atau menghilangkan ya. Kurbatan bimakna syadidatun azimah, kesulitan yang besar atau musibah yang besar ya. Jadi barang siapa yang meringankan, barang siapa yang menghilangkan kesulitan-kesulitan pada saudaranya yang mukmin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan, akan meringankan kesulitan-kesulitan dia pada hari kiamat. Jadi walaupun tidak menghilangkan secara keseluruhan, karena sesuai dengan kemampuan ketika membantu, hanya dengan meringankan saja sudah termasuk ke dalam hadis ini. Apalagi kalau kita sampai bisa menghilangkan kesulitan yang ada pada saudara kita. Selanjutnya, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
Wa man yassara ala mu'sirin ay bintidharihi ila maisarah. Al-mu'sir secara bahasa artinya orang yang kesulitan. Akan tetapi biasanya istilah mu'sir ini dipakai untuk orang yang memiliki hutang lalu kesulitan dalam membayarnya. Nah, ada dua perspektif di sini. Bagi perspektif orang yang memberikan hutang, maka hadis ini berarti barang siapa pemberi hutang yang memudahkan orang yang kesulitan dalam membayar hutang. Nah, baik bintidharihi ila maisarah, ditangguhkan deadline hutangnya sampai akhirnya yang muksir tadi, yang kesulitan membayar tadi mampu untuk membayar, atau bahkan mengikhlaskan hutangnya sehingga dianggap lunas dan tidak perlu dibayar. Nah, itu perspektif yang pertama, perspektif pemberi hutang. Adapun perspektif yang kedua, sebagai sesama saudara mukmin yang mengetahui saudara yang lainnya memiliki hutang lalu kesulitan dalam membayarnya adalah membantu dalam melunasi hutang saudaranya yang lain atau temannya. Nah, itu juga bisa gitu ya. Akan tetapi yang dimaksud muksir ini bukan berarti orang yang memang kesulitan atau tidak mau membayar hutang padahal dia mampu. Nah, ini beda lagi ya. Muksir itu dia tidak mampu membayar hutang, baik ketika ada dana tapi ternyata dia membutuhkannya untuk sesuatu yang darurat sehingga tidak bisa membayar hutang, atau memang karena kondisi ekonominya sedang turun, sedang di bawah sehingga sulit untuk melunasi hutangnya ya. Akan tetapi ada pelajaran bagi kita bahwa hindari budaya berhutang kecuali dalam keadaan yang darurat, jangan dibiasakan ya. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan saudaranya yang kesulitan, khususnya kesulitan dalam melunasi hutang. Walaupun para ulama juga mensyarahkan hadis ini dengan barang siapa yang memudahkan segala kesulitan saudara yang mukmin. Nah, begitu bisa ya. Apa janjinya? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan kepadanya dalam urusan-urusan di dunia dan di akhirat. Umurahu wa matalibahu wa maqasidahu. Urusan-urusannya, apa-apa yang dia tuju, apa-apa yang dia inginkan akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan, rajin-rajinlah memudahkan kesulitan orang lain, wabil khusus tadi kesulitan dalam berhutang. Selanjutnya, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Waman satara musliman ay lam yu'arif bi azan aw fasadin falam yukhbir bima waqa'a fihi ahadan minal amali sayyi. Waman satara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, yaitu tidak mengabarkan, tidak memviralkan, tidak mengkoar-koarkan suatu aib atau suatu keburukan ya, yang terjadi pada seseorang padahal dia biasanya tidak mengerjakan keburukan tersebut. Jadi orang yang diketahui dia sebenarnya bukan orang yang rajin bermaksiat, bukan orang yang rajin mengerjakan keburukan, tapi ternyata suatu kali atau suatu hari dia melaksanakan keburukan karena kekhilafan dan lain sebagainya, maka sudah sepantasnya bagi kita tidak memviralkan,
tidak menggembor-gemborkan, mengeluarkan keburukan tersebut, akan tetapi kita tutupi karena itu adalah aib, ya. Maka terkenal sekali sebuah istilah bahwa orang lain menyukai kita karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita, maka kita sebagai saudara sesama muslim mukmin, maka sepantasnya juga kita menutupi aib saudara kita. Ya, akan tetapi bukan maksudnya adalah dengan membantunya dalam keburukan, artinya tidak diperbaiki dan sebagainya. Jika ada keburukan pada saudara kita, niatkanlah untuk memperbaikinya. Jangan diumbar aibnya, tapi lakukan perbaikan-perbaikan kepadanya dengan menasehati atau dengan memberitahunya, tapi pada pihak-pihak yang berwenang. Jika di pesantren ada saudara yang melakukan kesalahan, maka nasihati oleh diri kita sendiri atau kita sampaikan kepada pihak-pihak berwenang, kepada asatidz yang berwenang untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan saudara kita, ya. Tapi niatnya bukan niat untuk memviralkan, ya. Itu poinnya. Selanjutnya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan membantu hambanya ketika atau selama hambanya selalu membantu saudaranya yang lain. Jadi pertolongan Allah kepada kita itu sangat dekat ketika kita sering membantu saudara-saudara kita, ya. Jadi ada hukum kasualitas dalam Islam, hukum sebab akibat. Akan tetapi hukum sebab akibat ini berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita iman, ketika kita yakin kepada janji-janji Allah, maka akan ada banyak akibat-akibat kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita mengerjakan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam urusan membantu kepada sesama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Selanjutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Salaka bimakna menempuh, yaltamisu bimakna yatlubu ilman syar'iyyan yuqsadu bihi au yaqsudu bihi wajh Allah. Mencari ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ilmu yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berusaha untuk mencarinya, kita menempuh jalan mencarinya untuk mendapatkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada kita jalan menuju ke surga. Karena apa? Karena ilmu yang kita cari, ilmu yang bermanfaat yang kita cari, ilmu yang semakin mengenalkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah, itu akan senantiasa mendatangkan ketaatan-ketaatan dalam kehidupan kita. Kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diri kita, perbuatan kita, amaliyah-amaliyah kita di dunia ini akan semakin mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Berusahalah sekuat mungkin, berusahalah semaksimal mungkin untuk mencari ilmu. Maka janji Allah adalah kita akan didekatkan, akan dimudahkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, dan tidaklah suatu kaum, suatu golongan, suatu kelompok berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buyutullah ay al-masajid, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang mereka lakukan ketika berkumpul di rumah Allah? Yatluna kitaballah, membaca
kitabullah Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari di antara mereka. Mempelajari Al-Qur'an maknanya bisa mempelajari bacaan Al-Qur'an, bisa mempelajari dalam pemahaman Al-Qur'an, tafsir, tadabbur, ya, dan sebagainya, dengan khusyuk, dengan hati yang ditujukan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan beberapa janjinya. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepadanya as-sakinah. As-sakinah bermakna at-tumanina, yaitu ketenangan. Dan banyak sekali orang dalam hidupnya sebenarnya mencari ketenangan. Orang sedang punya masalah, dia ingin tenang, ya. Orang sedang sibuk, banyak pekerjaan, dia tentu menginginkan ketenangan, ya. Akan tetapi seorang mukmin, seorang muslim, jangan salah mencari jalan untuk mendapatkan ketenangan. Karena ada orang yang ingin mendapatkan ketenangan, akan tetapi yang dia lakukan adalah maksiat. Yang dia lakukan adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi seorang mukmin, seorang muslim, umat Muhammad SAW diberikan cara bagaimana mencari ketenangan. Salah satunya adalah membaca dan mempelajari Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah. Selanjutnya, wa ghasyiyatuhumur rahmah ay syamalathum min kulli janib, akan diliputi oleh rahmah. Rahmat itu bahasa Indonesianya atau terjemahan kitanya adalah kasih sayang, ya. Dan betapa kita membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang tidaklah masuk surga hanya karena dengan amalnya selama di dunia, ya, tidak. Akan tetapi seseorang bisa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang perbuatan kita, amal kita, ya, itu kita tujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana rahmat tersebut akan menjadi kunci kita untuk masuk surga. Dan orang-orang yang ketika di dunia hidupnya dipenuhi oleh rahmat Allah, maka cahaya hidupnya akan dipenuhi dengan kasih sayang. Orang-orang akan merasa suka, cinta, kasih sayang kepadanya. Maka akan terjalin ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat, persaudaraan, ikatan sebagai sesama muslim yang sangat kuat, yang sangat indah. Selanjutnya, wahafathumul malaikah, akan dikelilingi oleh malaikat. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat yang diberikan tugas khusus mencari kelompok-kelompok zikir atau kelompok-kelompok yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, aktivitas membaca Al-Quran, mempelajarinya, bagian daripada zikrullah. Bahkan salah satu zikrullah yang afdal adalah dengan membaca Al-Quran. Sehingga malaikat-malaikat yang tadi diberikan tugas untuk mencari ahli zikir, itu akan mengelilingi orang-orang yang berkumpul membaca dan mempelajari Al-Quran, ya. Jadi walaupun misalkan dalam suatu ruangan antum hanya berdua dengan guru antum mempelajari dan membaca Al-Quran, di suatu masjid antum hanya berdua dengan guru antum, maka pada hakikatnya antum bukan hanya sedang berdua, akan tetapi banyak malaikat, ribuan malaikat yang ikut hadir dalam majelis tersebut. Tadi ya, asal niatnya adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Itu yang ketiga. Selanjutnya, wa zakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebutkannya, akan menyebutkan orang-orang tersebut atau akan memuji, ya,
asna alaihim. Asna artinya memuji. Allah akan memuji orang-orang yang membaca dan pelajari Al-Quran tersebut kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya, ya, kepada malaikat-malaikat lain yang ada di sisinya. Tadi kalau hafathumul malaika, dikeliling oleh malaikat, adalah malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk mencari ahli zikir atau orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di bagian yang keempat ini, fiman indah, orang-orang yang mulia di makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah adalah malaikat-malaikat yang lainnya yang memang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memuji fulan atau kelompok fulan sedang membaca dan mempelajari Al-Qur'an, ya. Mereka adalah kelompok-kelompok yang baik dan sebagainya. Betapa mulianya orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering mendengar dalam ayat sholawat bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, menjadi kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW ketika Allah Subhanahu wa taala bersolawat, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dan para malaikat ikut bersolawat, memuji dan memohonkan ampunan dan mendoakan kepada Nabi, maka hal tersebut bisa saja terjadi kepada kita ketika kita berkumpul untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Wa man batta'a ai barang siapa yang lambat dalam amalnya, ya, atau barang siapa yang nakis dalam amalnya, orang yang banyak sekali kekurangan, ya, dalam amalnya, tidak mengerjakan suatu amal itu dengan sempurna, dengan itqon. Kalau bahasa kitanya itu pararadu, ya, semau dia gitu, ya, tanpa memperhatikan nilai keikhlasan, tanpa memperhatikan maslahat mafsadah, ya, tanpa memperhatikan aspek fikihnya, ya. Barang siapa yang lambat dalam amalnya ini banyak kekurangan, amalnya ini banyak kesalahan, ya, atau sedikit sekali dalam beramal, maka lam yusri' bihi nasabuhu, ya. Lam yusri' bihi nasabuhu ini kalau dibahasakan terjemahan itu orang bisa saja memahami keturunannya akan lambat. Nah, akan tetapi maksudnya adalah kemuliaannya akan berkurang. Jadi barang siapa yang lambat dalam beramal, maka kemuliaannya juga akan kurang. Sebaliknya, orang yang amalnya baik, orang yang amalnya cepat, ya, maka orang tersebut akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang mukmin. Sehingga apa, para ikhwah sekalian? Kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang itu bukan hanya karena keturunan, akan tetapi sebaik apa dia beramal dalam Islam, secepat apa dia beramal dalam Islam. Itulah, semakin kita banyak beramal, amal yang baik, amal soleh, tentu akan semakin banyak kemuliaan, akan semakin tinggi kemuliaan kita di sisi Allah dan di sisi manusia yang lainnya. Secara singkat, hadis ini menjelaskan yufiduna hadzal hadis asy-syarif anna man farraja kurbatan min muslimin aw sahala amran muta'assiran alaihi aw satara alaihi hafwatan aw zalatan lam yu'arrif biha fa innallaha sayujazihi min jinsi a'malihi allati nafa'a biha. Hadis ini memberikan faidah
manfaat, arahan kepada kita. Barang siapa orang yang menghilangkan atau meringankan kesulitan saudaranya yang muslim, atau memudahkan hal-hal yang sulit daripadanya, atau menutup aib-aib yang dan tidak memviralkannya, tidak mengumbarnya kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepadanya sesuai dengan amalnya. Orang yang memudahkan kesulitan akan dimudahkan urusannya, orang yang menutup aib akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah ta'ala yu'inul 'abda bitaufiqihi fi dunyahu wa akhiratihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu saudaranya dengan taufiknya di dunia dan di akhirat, hinama yusa'iduhu akhahul muslim ala umurihi syaqah alaihi, ketika seorang mukmin tersebut membantu urusan-urusan atau kesulitan-kesulitan saudaranya yang muslim lainnya. Wa anna man salaka tariqan, dan barang siapa yang menempuh suatu jalan hissiyan, baik itu secara fisik, secara zahir, kal masyi, ya kan, seperti berjalan, ila majalis zikri, ke majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, au majalisil ulama, atau majelis para ulama, majelis guru-guru kita, ya, al muhaqqiqin al amilin, yang sungguh-sungguh, ya, secara sungguh-sungguh, ya, mohon maaf, al ulam al muhaqqiqin al amilin, kepada majelis para ulama yang benar-benar memiliki kapasitas keilmuan, dan mereka mengerjakan, mengamalkan ilmu-ilmunya, bi ilmihim yuridu ta'allum, dan dia ingin belajar kepadanya, ya. Jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan, baik itu jalan yang fisik atau zahir, ya, dengan berjalan kaki misalkan, atau naik kendaraan, ya, menuju ke majelis zikir atau majelis ulama, dan dia ingin belajar di situ, wasalaka thariq al-manai, atau menempuh jalan maknawi, ya, al-muaddi ila husuli hadzal ilm, yang membantunya atau yang menjadi wasilah dia mendapatkan ilmu, seperti al-mudzakarah, seperti mengingat, menghafal, wa mutola'ah, membaca, ya, memahami, wa tafkirihi wa tafahumihi, memikirkan atau memahaminya, ya. Atau bahkan di zaman sekarang, ya, dalam masa pandemi, ya, menempuh jalan menuju ilmu itu adalah dengan via online, atau membeli kuota supaya dia bisa ikut hadir dalam Zoom, atau bisa membuka video pembelajaran. Nah, itu juga sama, ya, salaka thariqan, menempuh suatu jalan. Maka lamma yulqa alaihi minal ulumin nafi'ah wa ghairi dzalika, faman salaka hadza thariq bi niyatin shalihah shadiqah waffaqahu Allahu lil ilmin nafi' al muaddi ilal jannah. Nah, barang siapa yang menempuh jalan-jalan tersebut dengan niat yang sholih, niat yang baik, niat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikannya taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan mengantarkannya ke surga. Wa annal mujtami'in fi baitin min buyutillahi litilawatil Qur'anil aziz, dan barang siapa orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah untuk membaca Al-Qur'an wa mudarasatihi, dan mempelajarinya, yu'tihimullahu minat tuma'ninah, maka Allah akan memberikan kepadanya ketenangan, wa syumulir rahmah, dan dilingkupi oleh malaikat, wa huduril malaikat, dihadiri oleh para malaikat, wasana alaihim minallahi fil mala al-a'la, dan Allah akan memujinya kepada makhluk-makhluk mulia, malaikat-malaikat mulia di sisinya, wa anna syaraf kulla syaraf bil a'mali shalihah, dan kemuliaan itu sesungguhnya dengan amal soleh, la bil ansabi wal ahsab, tidak dengan keturunan ataupun harta, ya. Jadi kemuliaan itu karena memiliki
amal-amal solih, bukan memiliki keturunan ataupun harta. Al-fawaid, faidah-faidah yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, fadlu man nafasa an akhihil muslim kurbatan wa musibatan minal masaib. Keutamaan orang yang menghapuskan atau meringankan kesulitan-kesulitan saudaranya yang muslim. Nomor 2, fadlu qada'i hawaijil muslimin wa naf'ihim bima yastati'ihil insanu binafsihi wa malihi wa kalamihi. Keutamaan membantu menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan saudaranya yang muslim sesuai dengan kemampuan, baik dengan dirinya maupun dengan hartanya maupun dengan ucapannya. Karena bisa saja bantuan kita itu adalah dengan ucapan, memberikan informasi yang bermanfaat, atau membantu dalam berdialog, membantu dalam menyampaikan keinginan dan sebagainya. Yang ketiga, at-targhib fi satri 'alal muslim alladzi lam yakun min tabi'atihil akhlaq as-sayyi'ah wa 'alaihi ayyansahahu bil iqla'i min dzambihi. Ya, motivasi atau ajakan untuk menutup aib seorang muslim di mana dia tidak terbiasa dalam mengerjakan akhlak yang baik, seperti tadi yang sudah disampaikan, ya. Dan baginya agar menasehati saudara yang melakukan keburukan tersebut agar bertaubat, agar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dijauhkan dari dosa, dihapus dosanya. Yang keempat, innal jazaa'a qad yakunu min jinsil amal kama fil hadis. Balasan-balasan, pahala-pahala itu sesuai dengan jenis amal yang dilakukan, atau banyaknya pahala akan berbanding lurus dengan amalan-amalan yang dilakukan. Yang kelima, inna 'alal insani musa'adata akhihi ala insya'il umur allati fiha khairun lahu aw huwa mustamirun fihi wa hiya syaqatun alaihi. Ya, bagi manusia hendaklah, bagi kita sebagai seorang muslim khususnya, hendaklah membantu saudara kita, ya, dengan menciptakan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Apalagi kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan yang kontinu. Atau ketika kita belum bisa menciptakan kebaikan untuk orang lain adalah dengan kita menghindari kesulitan-kesulitan yang akan dirasakan oleh orang lain, ya. Yang keenam, fadlul ishtighal bi talabil ilmi wal intiqal lahu min baladin ila baladin akhar. Keutamaan sibuk dalam mencari ilmu dan berpindah tempat atau berkelana, gitu ya kalau bahasa jadulnya, atau mengembara untuk mencari ilmu dari suatu tempat ke tempat lain sebagaimana dilakukan oleh para ulama. Yang ketujuh, fadlul ijtima fil masajid litilawatil Quran. Keutamaan berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran wa mudarasatihi bainahum dan mempelajarinya. Lisyumulihim lirrahmah, agar mendapatkan rahmat, wa huduril malaikah ma'hum, dan dihadiri oleh para malaikat. 8. Innal izzata wasyaraf wassa'adah bil a'malis shalihah la bil ansabi wal ahsab. Sesungguhnya kemuliaan dan izzah itu dan kebahagiaan itu ukurannya adalah dengan melakukan amal soleh, bukan karena memiliki keturunan tertentu atau memiliki harta yang melimpah. Kesembilan, innal masajid tusamma bi baitillah atau tusamma buyutullah. Sungguhnya masjid-masjid itu diberi nama sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, innal mu'mina mu'arridun lil masaib wartikabil masyaqqat fi sabili manafihi. Sesungguhnya seorang mukmin ini pasti akan berhadapan dengan
ujian-ujian dan kesulitan-kesulitan dalam melakukan kebaikan. Jadi orang yang banyak kesulitan dalam kehidupannya, maka kita husnuzan kepada Allah bisa saja berarti ada kebaikan yang sedang kita lakukan, ya, atau kita bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Mungkin kita tidak melakukan kebaikan sehingga Allah menegur kita agar melakukan kebaikan. Hadza manaqulu lakum, ini saja yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil faidah, bisa mentadabburi hadis ini. Banyak sekali pelajaran-pelajaran agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain, ya. Annakuna nafi'an li ghairina, kita bermanfaat untuk orang lain, dan ketika kita melaksanakan itu banyak janji-janji Allah yang akan diberikan kepada kita lewat lisan Rasulnya, Rasulullah Muhammad SAW. Naqulu ma tasma'un, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.